Perkenalkan, nama saya Limbong Tiboyong, kelas 01A Mamasa. Saya akan membacakan tugas individu saya, yaitu pengaruh aspek sosial budaya di masyarakat tentang kehamilan, yaitu keharusan untuk tetap bekerja keras sampai mendekati persalinan bagi ibu hamil agar bayinya bisa cepat lahir. Tentu ini sangat membahayakan baik bagi ibu maupun janinnya. Akibatnya, ibu bisa mengalami pendarahan dan kelahiran prematur. Ibu hamil dilarang makan pisang karena bayinya akan besar, padahal pisang adalah buah yang mengandung vitamin. Ibu hamil dilarang mandi pagi karena ibu hamil akan mengalami banyak air ketuban. Tentu ini dapat mempengaruhi ibu hamil karena sudah takut untuk mandi. Padahal ibu hamil itu harusnya selalu membersihkan diri agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian kepercayaan masyarakat terhadap dukun beranak. Perilaku pemilihan penolong persalinan dukun sebagai aktor lokal dipercaya oleh masyarakat sebagai tokoh kunci terutama yang berhubungan dengan kesehatan dan keselamatan, karena masyarakat menganggap dukun mempunyai banyak obat-obatan yang bisa digunakan agar ibu hamil cepat bersalin, dan bahkan ada ritual khusus yang digunakan oleh dukun untuk menyelamatkan ibu dan bayi. Aktivitas ini tentunya tidak sama dengan apa yang dilakukan bidan sebagai tenaga paramedis, dan hal ini yang membuat dukun memiliki tempat terhormat dan kepercayaan yang tinggi di masyarakat, sehingga masyarakat kadang lebih memilih dukun daripada bidan. Padahal ketika masyarakat memilih dukun, banyak faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu, yaitu terkadang dukun tidak memiliki alat untuk menolong persalinan, sehingga dapat menyebabkan infeksi baik bagi ibu maupun bayinya. Kemudian masa nifas. Masa nifas dilarang makan telur, buah pare, nenas, gula merah, dan makanan yang berminyak. Di sini harusnya kita di sini sangat bertentangan dengan apa yang kita lakukan sebagai tenaga medis. Yang harus kita lakukan yaitu ibu harusnya makan telur dan sayur dan buah-buahan. Tidak ada makanan pantangan bagi ibu nifas. Kemudian setelah melahirkan, ibu nifas harus mandi ramuan dari daun-daunan. Padahal ini sangat membahayakan bagi ibu, apalagi kalau daun-daun itu tidak dicuci dengan bersih, karena dapat menyebabkan infeksi bagi ibu nifas. Kemudian tidak boleh bangun 1 hari agar tidak keluar darah. Padahal ini sangat bertentangan dengan apa yang harusnya dilakukan. Yang harus dilakukan ibu nifas yaitu tidur 2 jam setelah bersalin. Setelah itu ibu harus belajar bergerak agar darah kotor keluar dan ibu tidak merasakan nyeri lagi karena darah menggumpal sudah keluar. Kemudian kepercayaan tentang bayi baru lahir di masyarakat yaitu bayi tidak boleh dikasih ASI pertama. Padahal kenyataannya bahwa ASI pertama itu sangat penting, sangat baik untuk kekebalan tubuh bayi yang baru lahir, dan harus diberikan ASI pertama atau yang sering disebut dengan kolesterum. Dan kepercayaan bahwa bayi harus diberi kopi ini sangat bertentangan dengan apa yang kita lakukan sebagai tenaga medis, karena kopi itu mengandung kafein. Kafein tidak cocok untuk lambung bayi yang baru lahir. Kemudian pemakaian gurita. Seringkali terjadi di masyarakat bahwa pemakaian gurita bagi bayi yang baru lahir harus digunakan karena agar perut bayi tidak besar. Padahal ini bisa membahayakan bayi karena bayi tidak bisa bernapas lebih baik dan mempengaruhi perkembangan organ paru-paru bayi, sehingga sulit untuk bernapas.
Selain dari itu, ibu nifas juga dilarang ber-KB karena ada kepercayaan di masyarakat bahwa banyak anak banyak rezeki, sehingga di desa akan menjadi kepercayaan yang turun-temurun sehingga dapat mempengaruhi status gizi ibu. Kalau terjadi terlalu banyak kelahiran, bahkan banyak faktor yang bisa terjadi pada ibu dan bayi, contohnya yaitu kelahiran BBLR, dan ketika kelahiran BBLN dapat menambah stunting. Terima kasih. Demikianlah yang dapat saya bagikan hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan.